Ya, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan pagi ini, sampai dengan saat ini ya Tuhan. Saat indah di mana kami boleh bersama Tuhan dengan jemaat-Mu berkumpul ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus kami. Sembah Tuhan, mari biarlah Tuhan setiap kami yang hadir, kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu boleh mengalir tempat ini ya Tuhan. Roh-Mu boleh turut bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Datangkan pemulihan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan mujizat bagi setiap kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Layakan kami memuji dan menyembah. Ampuni segala dosa-dosa kami, perbuatan kami, pencemaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Haleluya. Amin.
Tuhan, Kau disenangkan, namamu diagungkan, Kau ditinggikan. Hormat kemuliaan kami hanya bagi-Mu. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau di bumi maupun di surga. Kami percaya, kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami sampai dengan selesai ya Tuhan. Beracalah ya Roh Kudus, biar setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, setiap kita menerima kemenangan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Lebih dari pemenang.
dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Kita buka hati kita, siapkan hati kita untuk terima kebenaran demi kebenaran. Bapak Ibu, sedikit kesaksian dari saya. Tepat hari kemarin 7 tahun lalu, papa saya dipanggil Tuhan. 2014 tanggal 20 November. 4 hari kemudian saya ulang tahun. Satu tantangan berat ketika saya juga berpuasa. Saya merasa Tuhan tidak ada. Saya rasa Tuhan tidak mengasihi saya. Tapi saya lupa, semua adalah kedaulatan Tuhan. Semua adalah daulat Tuhan. Tuhan yang tahu dan bisa membunuh. Dia siapa? Satu warisan yang diingatkan dari saya adalah pujian ini. Dia tidak meninggalkan warisan apa, kecuali pujian ini yang sangat membuat iman saya bertumbuh. Dia selalu sering menyanyikan pujian ini bersama saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Karena makin manusia, papa saya adalah orang yang saat taat kepada firman pagi dan malam, atau sekedar mengajak saya untuk bertukar pikiran tentang ayat bacaan. Ini lagu yang saya ingat. Dan tanpa saya sadari ternyata tepat 7 tahun kemarin papa saya dipanggil Tuhan. Puji nama Tuhan, saya ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Sekalipun orang tua kita dipanggil, sekalipun orang yang dikasih dipanggil, tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Karena itu kita terus mengasihi Tuhan Yesus. Tanpa kurang sedikit apapun, kita tetap mengasihi Yesus. Dan dia lagi menjadi komitmen setiap kita pagi hari ini. Kita mendengar pujian ini lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menjadi Allah kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan lewat kehidupan kami. Karena Engkau yang memelihara kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak diagungkan lewat kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami dari saat ke saat ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih semuanya ini Tuhan. Pakai mulut indah hamba menjadi mulut indah-Mu Tuhan. Dan urapi setiap perkataan firman-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan, mereka boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap umat-Mu yang hadir, baik ibadah di tempat ini maupun setiap mereka yang lewat online ya Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap kami yang tertutup bagi firman Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Engkau beracara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, menjamah setiap hati kami. Biar kami sekalian Tuhan boleh dituntun, dibimbing, diingatkan, diisiapkan, disadarkan lewat kebenaran firman-Mu, disucikan lewat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup seturut akan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan ya Tuhan saat pertengahan ibadah ini sampai akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita bisa diberikan kesempatan untuk hidup, semuanya karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita perhatikan terjadi di mana-mana gempa bumi. Akibat gempa bumi, saudara, terjadi patahan di bawah samudra. Kemudian timbullah tsunami, banjir bandang, tanah longsor. Saudara-saudara, dengan adanya semua itu membawa dampak kepada manusia di muka bumi ini yang merugikan, menambah kesukaran manusia saat ini, saudara. Dan kehilangan rumah tempat tinggal. Ketika banjir bandang, saudara, panen-panen mereka yang seharusnya sebentar lagi dipanen, saudara, habis dilibas oleh banjir. Banyak saat ini di dunia ini manusia yang mengalami kesulitan, kesukaran, kerugian. Saudara-saudara, belum lagi dengan adanya pandemi virus corona, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan yang membatasi anggota karyawannya. Bukan saja di Indonesia, saudara, di mana-mana, di Amerika pun seperti itu. Negara-negara besar. Ini menambah kesukaran bagi manusia. Kemiskinan di mana-mana terjadi. Mereka yang kehilangan pekerjaan, suami mereka yang kehilangan pekerjaan. Sehingga akhirnya, saudara, istri berusaha untuk usaha apa dagang, membuat makanan, saudara.
Ada yang tidak punya modal sampai dia meminjam modal sama orang untuk berjual makanan, saudara. Tetapi nggak laku. Habis modalnya untuk keperluan mereka makan sekeluarga. Saudara, keadaan dunia saat ini seperti itu keadaannya. Ini tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita manusia, saudara. Kita harus waspada bahwa tanda-tanda ini memang harus digenapi untuk menggenapi apa yang dibuat Tuhan Yesus katakan, sebelum aku datang harus terjadi ini. Dan saat ini semuanya itu sudah terjadi. Bahkan dikatakan sebelum aku datang, kabar Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan saudara tahu bahwa saat inilah lewat YouTube Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, manusia saat ini, kalau kita lihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, kebetulan saya sering ke pasar, saudara. Saya jalan kaki dari rumah ke pasar bolak-balik. Saya banyak menemukan orang-orang yang wajahnya itu meminta belas kasihan. Mereka tidak sungkan-sungkan, saudara, membawa kantong dari kertas dan menyodorkannya kepada orang-orang yang berbelanja di pasar, yang berjalan di jalanan yang ditemui oleh mereka. Mereka tidak lagi merasa malu. Karena apa, saudara? Ini untuk kehidupan mereka, supaya mereka hidup. Keadaan dunia saat ini seperti itu, saudara. Saudara, sebenarnya manusia saat ini membutuhkan Tuhan. Saat ini manusia membutuhkan Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Bisa ditampilkan? Ya. Kita baca bersama ya. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesuslah yang mereka butuhkan, saudara. Saudara, mereka ini seperti kau digambarkan seperti orang yang saat ini perjalanannya sangat berat, membawa beban yang sangat berat. Seperti seorang yang sedang berjalan memakai tongkat, tanpa tongkat mereka tidak bisa berjalan. Artinya apa? Mereka butuh topangan dari kita. Mereka butuh bantuan supaya mereka bisa hidup. Dan mereka ini butuh Tuhan, saudara. Tuhan Yesus yang mengundang, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang jadi masalah, saudara, kalau kita tahu hal ini karena memang kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus, tapi mereka bagaimana? Bagaimana mereka mau datang kepada Yesus karena mereka belum mengenal Yesus? Mereka seperti seorang yang buta, saudara. Sorry nih. Orang yang buta sedang berjalan meraba-raba mencari jalan keluar, tetapi mereka tidak menemukannya. Seperti seorang buta yang meraba-raba mencari jalan keluar, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena jalan keluar bagi mereka hanya lewat Yesus. Yesuslah jalan yang memberikan
memberikan bantuan, pertolongan, dan keselamatan bagi mereka, saudara. Karena siapakah yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka, saudara? Saudara dan sayalah, kita harus sadar ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ada visi Tuhan, ada tugas-tugas yang Tuhan percaya pada saudara dan saya, supaya kita menjadi berkat bagi mereka, supaya kita menjadi penuntun bagi mereka. Kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat ke-8 dan 9. Kita baca 2 Korintus 9 ayat ke-8 dan 9. Ya, belum ditampilkan. 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. Ya. Kita baca bersama 2-3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi berarti tolong ditampilkan ya, jangan dihapus dulu. Saudara-saudara, kita harus mengerti, saudara, bahwa saudara dan saya lah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberi kepada mereka. Kan kita diberikan kecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Artinya saudara dan saya diberikan kemampuan untuk berbuat baik kepada banyak orang. Bahkan kita dikatakan berkelebihan. Artinya saudara, kita melebihi dari orang-orang dunia. Ya, lihat di sini. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, kita dicukupkan. Kalau kita ditugaskan untuk memberi, berarti kita dicukupkan. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara dan saya lah yang ditugaskan untuk menolong mereka, untuk memberi kepada mereka. Lanjutnya, ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya, ya, kita baca bersama 2-3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ada tertulis, ia membagi-bagikan. Siapa nih ia? Tuhan Yesus. Selama di dunia, Yesus membagi-bagikan dan memberi kepada orang miskin, dan kebenaran diberikan kepada mereka, artinya Injil diberitakan kepada mereka. Jadi Yesus selama di dunia ini. Kenapa ayat-ayat di atas itu berhubungan dengan ini? Tuhan ingin supaya saudara dan saya menjadi murid Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus, siap untuk menolong orang-orang miskin, siap untuk menopang mereka, siap memberi apa yang mereka butuhkan, saudara. Saudara dan saya lah yang ditugaskan untuk itu, saudara. Bahkan dikatakan menginjil. Kebenaran itu senantiasa diberikan kepada mereka. Injil, kerajaan Allah diberitakan oleh Yesus kepada mereka. Saudara mengerti? Amin. Amin. Saudara ngerti apa fungsinya kita? Ada panggilan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Ada visi Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saat-saat seperti ini, saudara. Yang jadi pertanyaan
pertanyaan, mengapa sampai saat ini saudara dan saya belum melaksanakan semua itu? Saudara tahu bahwa di belahan dunia saat ini begitu banyak orang yang bertobat. Ribuan bahkan jutaan. Mereka berbondong-bondong dibaptis. Mereka bertobat, saudara. Negara Zambia, Afrika, India, Pakistan, Mesir, Thailand, Cina, Malaysia, Iran, Peru. Begitu banyak mereka sekalian, saudara, yang bertobat, minta dibaptis. Karena apa? Karena orang-orang ada yang terbeban untuk memberitakan Injil kepada mereka. Di tengah-tengah suasana mereka yang mengalami kesukaran, kesulitan, mereka sudah rasanya tidak ada pengharapan lagi. Saat itu umat Tuhan di sana, saudara, memberitakan kepada mereka siapa itu jalan keluar bagi mereka. Belum lagi, saudara, Injil lewat YouTube. Puji Tuhan, kalau memang Allah itu merancangkan pandemi dengan maksud supaya sebelum Dia datang untuk mengangkat orang kudusnya, Dia masih memberikan kesempatan bagi manusia yang lain supaya lewat Injil, lewat pandemi, maka Injil diberitakan ke seluruh dunia dengan harapan supaya manusia itu mendengar Injil dan mereka menaruh kepercayaan kepada Yesus. Saat ini sebenarnya masa-masa lawatan Allah, saudara. Saat ini sebenarnya ladang-ladang sudah menguning. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menyiapkan diri dengan baik. Mengapa sampai saat ini kita, saudara, saya bersyukur kalau orang-orang dari golongan Bani Kedar, mereka sudah bertobat, benar-benar mereka getol-getol yang menginjil pada sesamanya. Dan begitu banyak orang, ratusan orang yang dibaptis di Indonesia, saudara. Kita yang lebih dahulu, ya, mereka yang belakangan loh. Mana bagian kita? Jangan sampai ayatnya mengatakan yang terdahulu jadi terbelakang. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita, saudara-saudara, sebenarnya ada panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada visi Tuhan, ada tugas-tugas yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya untuk menolong mereka, untuk menopang mereka, untuk menginjil kepada mereka supaya mereka selamat, untuk menuntun mereka pada jalannya Tuhan. Ya, dikatakan dalam kitab Matius, dikatakan kamulah terang dunia. Saudara dan saya dikatakan kamulah terang dunia, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, katanya. Maksudnya apa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Ketika kita ini ada di tengah-tengah mereka, kita membawa terang. Sehingga pada saat kita ada di tengah-tengah mereka, mereka baru sadar dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, mereka sadar. Oh, ada jalan keluar ya. Ada jawaban atas hidup mereka. Ada keselamatan di dalam Yesus. Saudara dan saya menjadi terang. Dalam Yohanes 15 ayat 16 kalau nggak salah katakan, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ini menggambarkan jiwa-jiwa. Pergi, bukan pergi kita disuruh pergi kemana-mana, tetapi di mana kita berada, saudara.
bagi lingkungan kita di mana kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita pergi dimanapun, di pasar sekalipun, saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan. Kan dikatakan ada amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikan mereka pengikut-pengikut Yesus, murid-muridnya Tuhan, supaya mereka selamat tujuannya. Sekarang yang penting, saudara, bagaimana, saudara, kalau saudara dan saya ini mau dipakai oleh Tuhan? Kalau kita makan, saudara, piring kita kotor, mau nggak kita pakai? Tidak mau kita pakai. Tentu saja kita harus membersihkan piring itu, kan? Baru kita sendok nasi, baru kita pakai piring itu untuk kita makan. Apalagi di dalam Allah, saudara. Makanya dalam Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu. Artinya, saudara, putih pakaian ini artinya pakaian-pakaian kita itu melambangkan perbuatan-perbuatan yang bersih. Kita harus jaga mulut kita, jangan ada mulut yang kotor keluar dari mulut kita, saudara. Yang kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Kita baca bersama, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka mendengar perkataan kita diberkati lewat perkataan kita, saudara. Makanya jangan ada perkataan kotor. Jangan suka mencemooh orang, menjelek-jelekan orang, saudara. Ya, saudara, ini jangan ada kesombongan, apalagi dusta, jangan ada, saudara. Itu perkataan-perkataan kotor kita harus tanggalkan. Hati kita jangan bengkok, saudara. Apa itu hati bengkok? Ada kebencian, ada iri hati, ada jelus, ada kesombongan, ingin menjatuhkan orang. Itu hati yang bengkok. Bagaimana saudara dan saya bisa dipakai Tuhan kalau keadaan kita seperti itu? Kita saja tidak mau menggunakan piring yang kotor. Kita saja tidak mau menggunakan gelas yang kotor. Oleh karena itu, saudara, kita harus benar-benar bersih. Jangan ada lagi perpecahan di antara kita. Kelompok yang satu menyerang kelompok yang lain, menyakiti orang lain, menusuk orang lain. Bagaimana kemuliaan dinyatakan lewat kita, saudara? Kita harus benar-benar tanggalkan semua itu dari kehidupan kita. Jangan kita pergunakan bagian tubuh kita ini untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Mari tegakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Jalan-jalan dunia kita jangan makan, saudara. Ajaran-ajaran dunia itu jangan kita terapkan dalam hidup kita. Sebab ajaran dunia itu berlawanan dengan ajaran Tuhan. Jangan lagi ada keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging untuk memuaskan mata kita, memuaskan nafsu seks kita. Jangan lagi ada hal-hal yang najis, saudara. Mencintai dunia, keinginan untuk menjadi kaya raya,
keinginan untuk dikenal, keinginan untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Saudara tahu, ketika kita ini menginginkan seperti itu dan melakukan semua itu, kita ini sudah berbuat zina dengan Tuhan. Saudara-saudara, berbuat zina itu bukan hanya hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya atau kebalikannya. Saudara, bahwa saudara tahu bahwa saudara sebenarnya calon kekasih-kasihnya Tuhan. Kalau kita mencintai dunia, mementingkan, menegakkan kepentingan kita di atas kepentingan Tuhan, kita artinya saudara sudah menyimpang, sudah tidak mencintai Tuhan lagi. Kalau dalam arti kata, dalam firman Tuhan katakan kita berbuat zina. Hati-hati saudara. Bagaimana saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan kalau semuanya itu kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kita? Biarlah selalu putih pakaianmu. Artinya saudara, kita harus bersihkan seluruh kehidupan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Segala kotoran dari mulut kita bersihkan, lepaskan, tanggalkan. Jangan ada lagi perpecahan, jangan ada hati bengkok, jangan ada kebencian. Jangan kita mengambil jalan-jalan dunia. Jangan kita lagi menginginkan keinginan daging, keinginan mata kita, saudara, untuk memuaskan semuanya apa yang daging kita yang kita inginkan. Saudara, itu harus dibuang. Kotoran-kotoran itu kita harus buang dari kehidupan kita supaya kita bersih di hadapan Allah, berpakaian putih. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu kepada kita, Dia mengatakan bahwa kedatangan Dia sudah sangat singkat. Kita melihat tanda-tanda zaman, dan tanda-tanda yang lebih lagi, saudara, yang kita harus, saudara mungkin belum tahu tanda-tanda ini. Memang dalam Alkitab tidak diberitahu kapan Yesus datang. Waktu dan saatnya, harinya tidak pernah diberitahu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Tapi lewat tanda ini, saudara, kita boleh tahu kira-kira, tapi nggak tepat. Ya, kira-kira saja. Ya, kita lihat di dalam Markus 13 ayat 28. Markus 13 ayat 28. Ya, kita belajar, baca. 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lanjutnya. Ya, lanjutnya. Ayo. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Lanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Lanjutnya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terus, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, ini tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat ayat yang ke-30, yang 28. Kembali kan. Ya, kita lihat di sini, saudara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tariklah pelajaran dari tentang pohon ara. Tentang pohon ara ini menggambarkan orang Israel.
Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Ada murid-murid yang bertanya kepada Yesus. Kan sebelum itu ayat itu menyatakan bahwa nanti akan terjadi ini sebelum aku datang. Lalu murid-murid itu bertanya, apa tandanya kedatanganmu, ya Rabi? Tidak gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Ya, tentang pohon ara apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Pohon ara itu menggambarkan orang Israel, saudara. Saudara tahu bahwa orang Israel sebelum merdeka mereka tersebar ke seluruh bagian dunia. Ada yang ke Asyur, ke Mesir, ya, ke Babel, Irak, saudara, yang sekarang Irak, dan beberapa negara lainnya. Dan ketika mereka dikatakan ranting-rantingnya melembut, artinya mereka sadar bahwa mereka di saat ini belum punya negara. Mereka harus bersatu. Mereka mau kembali bersatu. Dan mereka membentuk satu negara yang tanggal 14 Mei 1948 diproklamasikan menjadi negara Israel. Tahun itu 1948. Dan dikatakan, yang selanjutnya dikatakan angkatan ini, coba lihat atas, ke atas lagi. Angkatan ini tidak akan berlalu, katanya, sebelum hari itu, sebelum semua itu terjadi. Saudara, maksudnya angkatan ini adalah orang-orang yang lahir di tahun 1948 itu. Tidak akan berlalu, artinya saudara, mereka tidak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang. Waktu itu tahun 1948. Manusia usianya berapa kira-kira? Taruh 70, ya kan? 70 1948 tambah 70 berapa jadinya? 2018 waktu itu usia dari angkatan 48 ini orang Israel 70 tahun. 2018 tahun 2000, sekarang ini 2021, ya kan? Jadi berarti usia daripada angkatan 48 ini, saudara, saat ini berusia 73 tahun. Saudara mengerti gak sih apa yang saya katakan? Bengong-bengong. Saudara tahu nggak, tadi saya ulang, yang angkatan ini dikatakan tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Yang dimaksud dengan angkatan ini, angkatan tahun 1948 yang lahirnya tahun 1948. Pada saat merdeka itu, saudara, data mereka bersatu. Saudara, kalau mereka ini umur 70 tahun, saudara, berarti 1948 ditambah 70 jadi 2018, tahun 2018. Tapi Tuhan Yesus belum datang, tapi itu 70. Sekarang saja sudah 2021, berarti usia mereka angkatan 48 sekarang ditambah 3 tahun. Ya kan? Jadi 2000, jadi 73 tahun usianya mereka. Saudara tahu bahwa di Alkitab dikatakan usia manusia 70 sampai 80 tahun. Berarti jaraknya, saudara, saat ini. Kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan. Hanya sedikit waktu lagi. Mungkin tahun depan Tuhan datang. Mungkin lusa, 2 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Semua dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Sebelum Tuhan Yesus datang, saudara. Jadi ini tanda-tanda. Kita memang tidak tahu pasti kapan Tuhan Yesus datang. Memang tidak ada yang tahu. Itu rahasia. Hanya Bapa yang tahu semua itu. Tapi dari tanda-tanda ini, saudara, kita harus perhatikan waktu Tuhan sudah singkat. Waktu Tuhan sudah sangat singkat, saudara. Kita nggak tahu. Besok Tuhan datang, kita nggak tahu. Tahun depan Tuhan datang, kita nggak tahu, saudara. Yang penting saat ini, saudara-saudara sudah nggak melaksanakan apa visi Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya saudara, oleh karena itu mari kita bebenah diri. Mari kita bertobat. Mari kita tanggalkan kesalahan-kesalahan kita. Jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Perbuatan-perbuatan dosa itu kita lepaskan, tanggalkan dari kehidupan kita. Supaya saudara dan saya siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang bagi banyak orang untuk menuntun mereka pada jalannya Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Lanjut. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian tak. Dan luar biasa saudara. Jadi artinya kita siap. Ketika kita menanggalkan pakaian kotor kita, kesalahan-kesalahan kita. Pakaian kotor itu kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita akan dikenakan pakaian pesta. Selain kita di muka bumi dipakai oleh Tuhan untuk menginjil, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menuntun orang pada jalannya Tuhan, kita diperlengkapi dengan pakaian pesta. Setiap saat Tuhan datang, saudara dan saya berarti siap masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Luar biasa. Jangan sampai saudara kesempatan ini hilang. Kalau kita, saudara dan saya saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan masih hidup di dunia ini, saudara-saudara, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saat kesempatan hidup ini, saudara, keadaan dunia saat ini sedang haus akan Tuhan. Ladang-ladang sedang menguning. Saudara-saudara, kalau saudara siap dipakai oleh Tuhan, kita akan melaksanakan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membawa hasil-hasil buah-buah bagi kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun saudara dan saya berada. Kesempatan ini, kalau saya bilang kesempatan emas bagi saudara dan saya, bagi umat Tuhan. Jangan lalukan kesempatan ini, saudara. Siapkan diri kita. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Lepaskan semuanya, pakaian-pakaian, tanggalkan semua pakaian kotor. Kesalahan-kesalahan kita itu, semuanya tanggalkan. Ya. Tegakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita dalam segala hal. Kesempatan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, itu tugas yang Tuhan percaya pada kita. Menjadi penuntun bagi banyak orang untuk datang kepada Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi terang dalam dunia ini. Supaya hidup kita pada saat menghadapi takhta pengadilan, Allah Bapa tersenyum melihat kita. Karena kita menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Saudara mau amin? Ya, oleh karena itu kita bersyukur kalau waktu-waktu ini adalah kesempatan emas. Kalau kita siap, maka kita akan dipakai Tuhan. Ya, kita akan dipakai oleh Tuhan di dunia ini dan kita akan diperlengkapi dengan pakaian pesta. Tuhan memberkati. Haleluya. Panggil tim musik. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian.
Hidup ini adalah kesempatan. Mari lembutkan hati kita, saudara. Supaya visi Tuhan bagi Tuhan terlaksana di kehidupan kita. boleh sadar. Terima kasih Engkau menyadarkan kami, Tuhan.
Ada visi dan panggilanmu, ada tugasmu dan kehidupan kami. Saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup selama di dunia ini ya Tuhan, sebelum Engkau datang. Berarti ini kesempatan emas bagi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan visimu dan panggilanmu dan tugasmu yang Kau berikan pada kami. Kami dimampukan untuk melakukannya ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mulai saat ini kami sadar, kami menanggalkan semua kotoran-kotoran dari hidup kami. Kami menanggalkan semua pakaian kami yang kotor Tuhan, supaya kami bersih di hadapan Engkau. Kami kudus di hadapan Engkau, sama seperti Yesus kudus selama di muka bumi ini. Selama di muka bumi ini Yesus kudus sehingga Ia membagi-bagikan kepada orang miskin, menginjil pada mereka sekalian. Oleh karena itu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengan saat ini, kami boleh disadarkan. Mulai saat ini kami boleh sadar, kami boleh mengkuduskan, membersihkan seluruh pakaian kami, menanggalkan semua kotoran-kotoran dari hidup kami, menanggalkan semua pakaian kotor kami, supaya kami dipakai oleh Engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa dimanapun kami berada, menjadi penonton di terang bagi banyak orang Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Dan satu hal lagi, kami siap diperlengkapi dengan pakaian pesta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Mereka percaya Tuhan, firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi Injil-Mu dan kebenaran-Mu ini Tuhan adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah setiap hati kami ya Tuhan saat ini, dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu menyambut segala berkat ini. Haleluya, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, jemaat terkasih. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan pada kita akan kedatangan Tuhan. Memang tidak seorang pun tahu kedatangan Tuhan kapan. Sama seperti kita tidak tahu kapan kita pulang. Karena itu persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi umat Tuhan yang siap bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Saya masih ingat satu ungkapan yang berkata, ketika kita pulang, yang penting bukan berapa banyak orang yang mengantar kita, saudara-saudara. Sebab seringkali kalau ada orang yang meninggal, entah dia pembesar, entah dia hamba Tuhan, entah dia orang yang berhasil, pengusaha besar, ketika meninggal begitu banyak karangan bunga yang dikirimkan, sampai-sampai jalanan penuh dengan karangan bunga tanda duka cita dari rekan-rekan pengusaha. Persoalannya bukan seberapa banyak itu, bukan berapa banyak orang yang mengantar kita, tetapi persoalannya siapa yang menjemput saudara dan saya ketika kita pulang. Amin. Siapa yang menjemput kita? Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus? Apakah Yesus mau buka tangannya lalu berkata, mari masuk hambaku, anakku yang setia, ke dalam kebahagiaan Tuhanmu? Atau ketika kita berkata Tuhan Yesus, lalu Tuhan bilang, siapa engkau? Aku tidak pernah mengenal engkau. Ini bukan kalimat yang menakut-nakuti saudara-saudara. Karena saya pun banyak merenungkan hal ini, semakin hari kami mendapatkan kebenaran yang berarti kita semua harus melakukan firman Tuhan, hidup seturut kebenaran. Jadi berkat, belajar jadi berkat.
Haleluya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman dari keluarga almarhum Bapak Pak Pahan. Kalau di bahasa Bataknya mungkin ini belum saya sebut. Dohot hormat di bagasan serap ni roha dohot kolongna sian Tuhan ka Yesus Kristus. Ya udah saya nggak usah sebutkan lah. Gohon dokot dojo undangan. Salam sejahtera dengan penuh rasa syukur dan atas berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan dan mempersatukan putra putri kami dalam satu pernikahan kudus. Dengan ketulusan hati kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan kiranya menghadiri serta memberikan doa restu pada acara pemberkatan pernikahan putri kami, Bintang Octavia Boru Pakpahan SH atau disebut Bintang, dengan Andreas Rolas Pelo Samosir SP sarjana apa di saudara ya. Nah, pemberkatannya akan dilakukan pada tanggal 4 Desember hari Sabtu bertempat Gereja Katolik Santo Agustinus di Halim Perdana Kusuma, dan resepsi diadakan pukul 11 di Gedung Pertemuan Sasana Pakarti, Jalan Duren 3 Raya No. 12 Pancoran, Jakarta Selatan. Merupakan satu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran dan doa restunya kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Kami yang berbahagia, keluarga Pak Pahan almarhum, keluarga Desa Musir dan Bintang serta Andreas Bintang ya. Tuhan memberkati dengan pasangan hidup ya yang beragama Katolik. Karena itu Bintang akan diberkati dengan Andreas di gereja Katolik. Yang berkenan dan berkesempatan, mari kita turut bersukacita dengan keluarga almarhum Pak Pahan. Ingat tanggal 4 Desember jam 11 di Duren 3. Nah, yang kedua, jemaat yang terkasih, dari panitia Natal diumumkan kita tidak membagikan amplop atau amplop Natal mengingat waktu yang sempit. Tetapi bagi yang mau memberikan dana Natal, yang tergerak untuk memberikan dana Natal, kita akan merayakan Natal kita tanggal 12 Desember sebelum berlaku PPKM 3 ya. Sebelum PPKM 3 diberlakukan. Bagi yang mau memberikan dana Natal, harap menghubungi Ci Helen atau Pak Hari. Heri. Pak Heri. Nah, Natal kita ini bukan merupakan perayaan Natal, tetapi ibadah Natal. Ibadah Natal. Ya. Tanggal 12 Desember jam 5 sore. Jam 5 sore ya, jangan lupa. Jadi bagi saudara-saudara jemaat yang terkasih yang ingin memberikan dana Natal, dapat menghubungi Ci Helen atau Bapak Heri. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan mengenai rumah masa depan. Ya. Bagi saudara-saudara yang belum melunasi rumah masa depan sampai saat ini, harap segera melunasinya. Sebab kalau tidak, dianggap tidak bersedia menjadi anggota rumah masa depan. Dan mulai tahun depan, iuran untuk rumah masa depan itu juga akan dinaikkan biaya per bulannya. Dan juga kita mungkin akan membuat peraturan baru
Kenapa? Karena peti yang kita akan pakai itu standarnya seperti ini nih. Ya. Seperti yang kita waktu pemakaman Ibu Oni dan yang terakhir Pak Yohanes Mangu, itu sudah standar dan harganya sudah di atas harga standar peti yang biasa. Jadi petinya kita akan berikan putih warnanya seperti yang kepada almarhumah Ibu Oni dan kepada almarhum Bapak Yohanes Mangu. Jadi yang pertama yang belum lunas segera lunasi. Terakhir bulan Desember harus lunas. Kalau tidak dilunasi dianggap tidak lagi menjadi anggota. Dan kalau mau mendaftar tahun depan tentu kita akan bikin aturan. Misalnya kita akan bahas dengan Pak Markus, mesti ada uang pendaftaran. Sebab tidak bisa kalau udah deh nggak usah bayar deh tahun 2021, ntar tahun 2022 kita daftar. Nah, bisa saudara-saudara. Ya, mohon diperhatikan Pak Markus hari ini tidak hadir bersama kita. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, bagi yang mau dibaptis, anak-anak kita yang mau dibaptis, segera menghubungi Ibu Yuni. Pertama untuk ikut katekisasi, kedua akan dibagikan lagi ada pelajaran katekisasi akan dibagikan lagi. Selain buku itu ada lagi pelajarannya. Sebab nanti kita akan adakan sesi tanya jawab supaya sebelum dibaptis kita betul-betul paham tentang baptisan itu. Ya, semaksimal mungkin kita akan membuat anak-anak kita lebih memahami arti baptisan itu. Kemudian saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu banyak sekali jemaat kita yang sakit. Kemudian saya tidak tahu, seperti yang saya lihat Ibu Tanyo, angkat tangan Ibu Tanyo, mana Ibu Tanyo? Sudah sembuh ya Bu ya? Sudah sembuh? Wah, puji Tuhan. Siapa lagi ya? Ibu Dede ada? Ibu Dede ada nggak? Siapa yang sakit yang sudah sembuh sekarang? Oh, haleluya. Kalau ada yang sakit, yang tahu ada teman-teman yang sakit seperti Pak Firman, perkembangannya mohon dapat diinfokan ke info prigi supaya kita tahu perkembangan dan kita terus doa karena seperti saya bilang kita ini satu keluarga, satu sakit, ayo rame-rame kita doakan, ya. Kita doakan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan kemuliaannya dinyatakan supaya orang tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi harapan saya kita punya keterbebanan, bukan hanya soal sakit penyakit. Kalau ada pergumulan apapun, mari jangan sungkan-sungkan, tulis surat, taruh, kasih ke siapa, berikan ke saya atau Ibu Lian atau Ibu Yuni, supaya kita tahu siapa yang sakit dan kita bisa doakan dengan lebih intens lagi. Yang terakhir adalah siapa yang berulang tahun? Ada yang berulang tahun? Leslie, boleh maju ke depan. Siapa lagi? Grace mana? Grace anaknya Ibu Tiora ya? Oh, siapa lagi? Ayo, segera maju, kita akan doakan. Ayo maju. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Boleh kasih jarak naik.
hujan akhir telah tiba, Allah sedang menolong umatnya. Setelah bumi siap untuk dituai, penantiwa menanti kedatangan kita. Akhir ibadah ini, kami datang kepadamu dengan rasa syukur. Berfirmanlah Engkau lewat Roh Kudus, berbicaralah Engkau dalam hati kami seluruh jemaat-Mu. Bahkan kami ingin katakan setiap anak-anak-Mu, untuk kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan ketika kami mengatakan kami mengasihi Engkau, bukan sekedar basa-basi lip service, tetapi sungguh-sungguh dari dasar hati kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang nyata, dan sikap hati kami, sikap hidup kami yang berubah, terus berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, agar kami boleh berkeadaan layak di hadapan-Mu. Dan hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah keluarga besar GBI Perigi dan keluarga besar GBI menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan, dan keluarga kerajaan Allah yang semakin hari mencari kekudusan-Mu, hidup melangkah dalam kekudusan-Mu. Inilah kerinduan kami. Pimpinlah, bimbinglah kami semua, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja, semua Tuhan, agar tidak ada lagi kepura-puraan di dalam Engkau, tetapi kami boleh terbuka di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menilik hati kami, memperlihatkan keberadaan kami. Jangan biarkan kami yang buta, melarat, telanjang itu berbangga hati. Tunjukkanlah Tuhan kepada kami keberadaan kami. Ini kerinduan kami, dan inilah kami Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan, keagungan, kebesaran, bahwa Yesuslah Tuhan. Tiada Allah lain selain Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami Bapa.
itu kami serahkan seluruh keberadaan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menjaga dan melindungi. Seperti hari ini, Tuhan, kami mau bersyukur untuk Leslie, untuk Grace, Tuhan, yang kami tahu hanya karena anugerah Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi. Kalau bukan karena Engkau, Tuhan, tidak mungkin Grace dan Leslie dapat berdiri di tempat ini di hadapan-Mu. Karena itu, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan Leslie, Tuhan. Ulurkan tangan-Mu memberkati Leslie. Kau menjaga hatinya untuk mereka, baik Leslie, baik Grace. Engkau jaga hatinya untuk mereka berdua. Semakin hari semakin rindu akan Engkau. Kerinduan yang menyala-nyala untuk berkorban untuk dekat kepadamu. Seperti Maria mencari bagian terbaik, Tuhan. Merindukan akan firman-Mu, merindukan untuk dapat menyembah dengan keluar dari dasar hati yang paling dalam. Tuhan, berkati Leslie, berkati Grace, Tuhan, di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang istri. Leslie boleh menjadi istri yang memuliakan Engkau, yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya, pendamping yang sepadan bagi Pak Naibora. Jaga kesehatan Leslie, Tuhan, agar Leslie tetap sehat untuk terus bekerja apa yang harus dikerjakannya dari Engkau, Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau terus beracara dan berbicara kepada Leslie. Hamba serahkan Leslie dalam tangan-Mu. Berkatilah Leslie, Tuhan. Hamba juga serahkan Grace dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati anak muda ini, agar Grace boleh menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Betapa Grace akan menyenangkan hati keluarganya, mamanya, papanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Kau pakai Grace menjadi keagungan, kebesaran, di mana orang akan melihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan. Jauhkan daripada dunia-dunia yang menjebak, perangkap-perangkap iblis yang berusaha menjatuhkan Grace. Tetapi bawalah Grace di dalam damai sejahtera, sukacita. Hamba letakkan Grace masa depannya dalam tangan-Mu. Apa yang jadi cita-cita dan kerinduan baik dari Grace maupun daripada Ibu Tio, Engkau menyatakan keagungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan juga seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk campur tangan-Mu kepada jemaat-Mu yang sakit yang telah Engkau sembuhkan. Hamba percaya bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil, sebab Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang sakit akan menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena itu Bapa, bawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, bawa kami lebih menyembah kepada-Mu, bawa kami lebih dalam di hadirat-Mu, Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, turunkanlah anugerah dan berkat-Mu menyertai kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hatimu pada Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan iman, dengan rasa syukur kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, tiada yang lain yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah Engkau dengan membawa segenap berkat, yaitu rahmat dan anugerah, sukacita, berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang ajaib, kiranya senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Beri kemuliaan